Pak Supri Pak sama Pak Supri dengan Bambang. Pak Bambang. Asik. Baiklah, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu jika saya memanggil nama. Saya ngajar di SMA, jenjang SMA di kelas 10. Jadi saya sangat grogi sekali benar. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada kesalahan di apa namanya dalam per-teaching saya. Mohon masukannya pada Bu Novia dan Bu Olip. Baiklah, saya mulai. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pagi Pak. Alhamdulillah. Hadir semua ya. Hadir Pak. Hadir, Pak. Nih, Hadir. ada yang belum mandi nih kayaknya ya. Wih, mandi Bapak nih. Pak, Agus. Agus, Ini. Tirta juga. Cium Bapak nih ya. Ada nih. Iya, biasanya kalau di rumah kan apa namanya malas mandi ya. Kalau kita langsung sekolah, wah giat mandinya. Tapi kalau belajar dari rumah ini kayaknya mandinya males-malesan, paling cuci muka aja. Seperti itu ya. Baiklah, Bapak ya. Baiklah. Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Ketua kelas hadir, Ketua kelas. Tirta mana Tirta? Hadir, Pak. Hadir. Oh hadir. Oh di tengah Tirta ya. Duduk Ya. kayak ininya di tengah ininya. Silakan Tirta pimpin doa dulu teman-temannya. Baik, kawan-kawan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Tirta. Ada lagi Tirta. Ini untuk kehadiran. Ada yang tidak hadir Tirta? Nihil Pak. Nihil ya. Wah Nihil itu orang mana Tirta? Orang Muara Jambi Pak. Oh, Jambi. Jauh sekali ya. Baiklah, sudah siap semua ya untuk pembelajaran hari ini. Ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Nah, sebelumnya Bapak mau menginformasikan ya sebentar. Terlihat anak-anak? Terlihat anak-anak? Iya Pak. Ya Pak. Masih semangat ya? Masih proses, Pak. Oke, baiklah. Di sini Bapak akan memberikan sekedar informasi bahwa nanti kalian akan absen di sini ya, mengisi absen di sini. Jangan lupa, ini absen Bapak tunggu sampai dengan jam 15.30. Jadi kalau lewat dari 15.30 otomatis kalian tidak bisa absen lagi. Jangan lupa ya Nana, absen. Baik Pak. Baik Pak. Kemudian untuk materi di sini, kita materi yang kemarin kan sudah pernah kita bahas ya, yang pertama. Nah di sini Bapak sudah memasukkan bahan ajar, kemudian media ajar, kemudian di sini ada video-video pembelajaran yang bisa kalian akses. Nanti bisa kalian akses langsung di Google Classroom ya, di GC-nya. Kemudian di sini juga Bapak sudah masukkan LKPD-nya, LKPD 1, 2. Nanti kita menggunakan yang 2, ini yang kemarin ya. Kemudian post-test juga Bapak sudah memasukkan di di GC. Ini kalian nanti bisa langsung mengakses ini sesuai dengan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Post-test ini kalian bisa langsung kerjakan nanti, dilihat waktunya. Kalau misalnya waktunya ada, nanti kita langsung kerjakan di dalam kegiatan pembelajaran ini. Tapi kalau tidak, nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Untuk token atau paspor nanti akan Bapak bagikan. Nah ini dikasih waktu ya anak-anak mengerjakannya. Waktunya hanya 40 menit.
kalau kalian lewat dari 40 menit, jadi apa yang kalian jawab tidak bisa terkirim atau terekam. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin. Nah, itu Bapak hanya memberi apa namanya informasi kepada kalian bahwa semua sudah Bapak tampilkan di GC ya, Google Classroom. Kemudian untuk selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar materi tentang aspek ya, tentang aspek yang harus kita perhatikan di apa namanya menggunakan media sosial. Coba Bapak ingin bertanya, di dalam kegiatan apa namanya kehidupan sehari-hari kan kita menggunakan media sosial tuh, aspek apa saja yang harus kita perhatikan? Coba yang bisa menjawab, ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Saya Pak. Semangat sekali, kelas ini luar biasa. Silakan. Jadi Bapak jadi bingung ngomong siapa ini? Ayo, Pak. Bagus sekali. Silakan. Silakan Tati, silakan. Oke, Pak. Nah, baiklah. Terima kasih, Bapak. Ya. Nah, yang pertama, 1, etika dalam berkomunikasi. 2, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Itu menurut saya, Pak. Benar, Tati. Terima kasih. Jawabannya luar biasa. Benar ya. Dalam hal apa? Ada beberapa aspek. Di antaranya adalah etika dalam berkomunikasi. Itu juga kita harus hati-hati, harus punya etika dalam berkomunikasi. Di ketemu secara langsung saja kita harus jaga etika, apalagi di dalam media sosial. Bahaya ya. Biasanya yang sering siapa ini yang sering di apa di Facebook, di IG ini yang sering Agus Pak. Aneh-aneh nih. Agus ini ya. Agus Pak. Agus Pak. Bikin status terus dia. Dia bikin status terus. Iya. Menderita statusnya. Hati-hati. Elis kayaknya tahu tuh berarti dia juga tuh Pak. Iya. Elis ngomongnya Agus aja dari tadi. Hati-hati itu ya, Gus. Hati-hati itu Gus. Bahaya itu. Nanti ya, kemudian kata Tati tadi hindari penyebaran sara apa namanya itu bahaya juga itu apa pornografi, aksi kekerasan tuh, apalagi anak-anak muda ya, wah luar biasa itu. Kemudian cross check kebenaran berita, ini yang lebih bahaya lagi, berita yang ditelan secara apa mentah-mentah ya. Kalau kalian sudah SMA mungkin sudah bisa, oh yang ini yang baik, yang ini yang kurang baik. Itu biasanya jenjang SMP itu yang masih apa namanya, yang harus memang butuh benar-benar pengawasan. Ada lagi jawaban lain? Silakan. Saya Pak. Saya Pak. Iya, saya Pak. Semangat sekali, kelasnya luar biasa. Ya. Saya Pak, tadi saya dulu. Oh ya, silakan. Elis, silakan Elis. Andri Pak, Andri. Ya. Elis. Saya dulu. Dia dulu yang lain, saya dulu. Ya, kalau menurut saya yang pertama itu bisa menghargai hasil karya orang lain. Lalu jangan terlalu mengumbar informasi pribadi, Pak. Oh iya, benar saya. juga. Ya. Benar. Itu benar Elis, benar itu. Jadi aspek berikutnya antara lain menghargai hasil karya orang lain. Ini banyak sekali ya yang kita apa, bahasa kitanya apa ya, bahasa kalian tuh copy paste ya, yang sering ya itu Iya Pak. ya. Agus juga Pak, Agus sering itu. Agus lagi. Agus Luar biasa emang Agus. Agus ya. Kemudian kata Elis tadi, katanya jangan terlalu berinformasi pribadi. Nah ini juga membahayakan. Kadang kita secara tidak sadar ya, biasanya putus dengan pacar, curhat. Nah ini bahaya ini. Iya Pak itu. Iya. Nirmala itu Pak, Nirmala. Ini siapa nih yang ini? Nirmala Rika, Pak, Rika. Ada di kelas ini. Sering nggak tahu itu Pak. Ada kan ini? Malah Pak. Agus. Agus lagi. Kayaknya
Kayaknya ini yang nih. Melo Nirmala, Pak. Oh, yang Melo Nirmala itu hati-hati ya nak ya, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi, bahaya. Apalagi lagi putus dengan pacarnya, kita curhat, apalagi masih SMA, masa depan masih panjang ya. Ya, Nirmala jangan itu sama Bambang. itu bahaya itu. Dikit-dikit kalau galau curhatnya sama media sosial, bikin snap, WA, status di Nirmala Facebook, diputusin Agus, bahaya. Pak. Oh, Nirmala putusin Agus ya. Curhatnya di mana tuh? Iya. Bukan yang main kok. Ya, jadi hati-hati ya nak ya, jangan sampai kita terlena dengan media sosial karena luar biasa media sosial ini, sekali kita salah dalam melangkah untuk menggunakan media sosial itu membahayakan diri kita sendiri. Kemudian baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan ini pembahasan kita untuk hari ini ya. Bentar, Bapak akan mempresentasikan. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah ini ya anak-anak ya, ini KI kita, ini KD kita. KD kita itu ada 3 di di materi pokok ini ya, dampak sosial ini. Kemudian yang 310.1 ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian 310.2 sudah kita bahas juga. Sekarang kita membahas yang KD 4.10 menunjukkan dan menjelaskan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Jadi sudah Bapak singgung ya di pertama tadi, di awal tadi. Kemudian ini indikatornya menunjukkan kasus-kasus sosial dari implementasi. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita dengan mengamati tayangan video. Nanti Bapak akan menayangkan video ya tentang dampak sosial informatika. Pembelajaran dan membaca bahan ajar materi. Nah, itu sudah tadi sudah Bapak jelaskan, bisa kalian akses di Google Classroom ya. Tentang materi menunjukkan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan negatif pada link YouTube ya. Ada nanti Bapak tampilkan videonya. Kemudian bahan ajar digital yang sudah ada di LMS Google Classroom. Nah, maka kalian peserta didik dapat menunjukkan, nah ini ya tujuan akhirnya, peserta didik dapat menunjukkan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif dengan benar dan percaya diri. Jadi kalian harus percaya diri dan benar untuk menunjuk, oh ini dampak positif, ini dampak negatif, jangan dibalik-balik ya nak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nanti dibalik-balik bahaya jadinya. Kemudian itu untuk ini KD dan tujuannya itu. Selanjutnya sebelum ke kegiatan inti, Bapak juga akan menjelaskan teknik penilaian. Teknik penilaian Bapak ada 3 ya. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi selama diskusi kita Bapak akan menilai kalian ya, dan akan Bapak catat di jurnal Bapak. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, itu nanti tes sumatif yang di awal tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian penilaian keterampilan atau LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nanti dan itu juga sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Jadi sudah Bapak tanamkan semua ada di Google Classroom. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak mau ice breaking ya, biar kita santai ya, ikuti senam otaknya ya. Jangan main-main Agus ya, Gus ya. Siapa? Oh, semangat. Oke, Bapak ini ya. Bentar. Oke, terlihat anak-anak? Lagi proses, Pak. Lihat? Lagi proses. Sudah? Ya.
Oke. Jadi ikuti gerakannya anak-anak ya. Bapak akan memantau nih. Kalau Oke, nggak Pak. gerak, Baik, jadi Pak. luar biasa ini. Silakan yang ya sesantai mungkin, boleh berdiri, boleh duduk, ya, biar rileks. Otaknya biar rileks. Ya. Silakan anak-anak untuk diikuti kegiatannya senam otaknya. Terima kasih. Ya. Pak, modelnya ada nomor HP-nya nggak, Pak? Japri Bapak aja, Gus. Oh, Luar biasa. Saya Tadi Bapak, PDKT sama Herli, sekarang minta nomor HP. Masih Gus. bagus, Pak, bagus. Bapak sangat luar biasa dengan kelas kalian ya. Sangat luar biasa. Sangat semangat sekali, penuh semangat ya. Baiklah, Bapak langsung ke kegiatan inti ya. Jadi di kegiatan inti, ntar Bapak buka presentasi lagi ya untuk kegiatan intinya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Ini Bapak fullkan ya. Dampak sosial informatika. Kita langsung ke materi saja. Ya, apakah audien tertarik atau memperhatikan dengan sesama apa yang disampaikan? Harus ya. Kemudian apakah Anda pernah melakukan presentasi di hadapan teman-teman? Ini juga wajib, nanti ada presentasi. Selanjutnya, ini aspek sosial dari penggunaan komputer yang sudah dibahas ya. Bapak hanya mengulas saja. Ini kegunaan komputer, sebagian dari kegunaan komputer ini ya untuk perkilangan, perniagaan, bank, trafik, lapangan terbang. Ini hanya sebagian saja. Kemudian selanjutnya, ini juga sudah kita bahas kemarin ya. Bapak hanya mengulas penggunaan teknologi dapat memperbaiki kualitas hidup. Nah, ini kualitas hidup ini nanti berpengaruh ke dampak positif, kemudian atau memperburuk ini nanti ke dampak negatif. Nah, ini juga yang kesenjangan kemarin ya, kesenjangan mengakses informasi sudah kita bahas. Di sini, nah ini contoh kasus ya, dampak negatif ya dari penggunaan media sosial ya. Ini salah satunya yaitu saluran penyebaran berita hoax yang mana presentasinya berbeda-beda ya. Ini yang luar biasa sosial media. Ini yang Bapak singgung di awal tadi ya. Kalau kita salah penggunaannya Facebook, Twitter, Instagram, ini bahaya ini. Ini yang paling banyak. Ini sumbernya Bapak ambil dari Master dari 2017 ya. Kemudian ini Bapak akan menayangkan. Cuman kalau lewat sini kayaknya tidak terdengar ya suaranya. Jadi Bapak alihkan lagi ke presentasi sebentar ya. Bapak buka dulu. Karena tidak terdengar kalau lewat situ. Bapak akan menyajikan video ya. Videonya sebenarnya video ini sudah Bapak tampilkan, sudah Bapak tanamkan di Google Classroom ya. Nanti ketika diskusi kalian bisa lihat. Lama Pak tampilnya Pak. Iya, loading ya. Lari tuh Ya, sini. Bapak nih. Pak. Sinyalnya lari, Pak. Loading ya. Klik lagi Iya, Pak. Wah iya ya. Wah jaringan ini. Pak, cobalah pindah ke sekolah yang jaringannya bagus. Iya. Coba kalau Bapak buka dari YouTube ya, bisa nggak ya? Oke. Iya, Pak.
Sama ya? Sama Pak, tidak bergerak. Habis Pak kuotanya Pak. Coba Bapak langsung dari YouTube saja ya Bapak. Nah ini, coba kalian terdengar? Belum Pak. Belum tampil Pak. Belum Pak, masih muter-muter. Oke, Bapak ulang lagi ya. Mohon maaf ini jaringan Bapak ya yang kurang maksimal ini. Iya, Pak. Sesuai dengan tanggal kan, Pak? Iya. Paketnya sudah Pak. Tati tahu aja. Iya. Tirta tidur itu Pak. Terpesona Pak. Nah, wah, ini jaringan benar-benar jaringan ini. Ini sudah terdengar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Udah, Pak. Oke. Diperhatikan ya anak-anak ya. Iya. Kok mirip Kaisang Pak ya? Iya. Informatika merupakan teknologi yang membuat interaksi antar pengguna dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat keterhubungan satu dengan yang lain semakin tinggi. Selain itu, teknologi ini juga berhasil mengubah cara hidup manusia karena mampu mendukung kehidupan dalam berbagai aspek yang memberikan dampak positif, walaupun di lain sisi terdapat juga dampak negatifnya. Nah, kita mulai dari dampak positif informatikanya dulu ya teman-teman. Meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Dibandingkan dengan beberapa puluh tahun ke belakang, media komunikasi sungguh jauh berbeda. Komunikasi yang paling canggih saat itu hanyalah telepon rumah dan surat menyurat. Namun sekarang, kita dapat menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan anggota keluarga. Dengan media sosial, kita dapat melihat bagaimana kehidupan dari orang-orang terdekat kita yang berada di belahan dunia lain melalui postingan yang dibagikan di media sosial, dan dapat berinteraksi dengan mereka melalui kolom komentar, like, atau pesan pribadi. Work from home atau bekerja dari rumah. Dengan adanya fitur remote kendali jarak jauh seperti aplikasi TeamViewer misalnya, memungkinkan semakin banyaknya organisasi dan perusahaan memberikan keleluasaan kepada pegawainya untuk bekerja dari rumah. Belanja online. Teknologi informasi juga menyebabkan banyak toko-toko online yang tersedia di internet. Sebut saja Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak yang lainnya. Seorang penjual dapat dengan mudah memperkenalkan barang-barang yang dia jual melalui internet tanpa harus menyiapkan lapak di dunia nyata. Komunikasi dengan pembeli pun dapat dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pengiriman teks seperti WhatsApp. Dan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan mobile banking atau online banking. Blogger dan YouTuber. Kehadiran teknologi menyebabkan terbukanya peluang baru untuk profesi-profesi yang baru. Misalnya blogger, yaitu orang-orang yang menempatkan berbagai jenis informasi di internet dalam bentuk tulisan untuk diakses oleh orang lain ke dalam sebuah blog atau halaman web. Kemudian ada YouTuber, sebutan bagi mereka yang bekerja membuat konten video dan menempatkannya di situs YouTube. Smart Home dan Smart City. Salah satu contoh dampak teknologi informatika yang mengubah bagaimana cara kerja manusia adalah dengan proses pembedahan jarak jauh. Teknologi Internet of Things atau IoT dapat menghubungkan berbagai mesin dengan sebuah komputer, dan teknologi 5G membuat proses pengiriman data dan perintah melalui internet lebih cepat dan tanpa delay. Nah, sekarang dampak negatif dari informatika. Penyebaran hoax. Hoax didefinisikan sebagai menipu orang lain, cara memberikan berita yang tidak benar, dan disebar.
Berhenti ya Pak? Iya, sepertinya Bapak kehilangan sinyal. Iya, tidak ada jaringan ini. Gangguan Pak. Jaringan ini. Guru lagi minum. Ayo minum dulu. Wah. Iya. Baiklah, anak-anak, waduh, terputus ya? Iya. Iya Pak. Iya, Pak. Ah, mohon maaf ya, jaringannya luar biasa ini. Sinyalnya Karena ngantuk, Pak. kalau kita daring itu ya seperti ini, anak-anak terkendala dengan apa namanya jaringan, terutama kuota ya anak ya. Iya, Pak. Akhir bulan, Iya, Pak, akhir bulan. Ya, terutama kuota anak-anak. kalau jaringan mungkin kita pindah bisa, tapi kalau kuota nggak dikasih ibu atau ayahnya, wah biasanya ini siapa yang rewel ini kalau nggak dikasih kuota ini. Agus, Agus lah. Saya lagi. Emang Pokoknya yang jelek-jelek saya. Iya, nggak boleh itu. Itu dampak negatif, Gus ya. Ya, anak-anak baiklah. Kemudian Bapak lanjutkan lagi ya tadi presentasi tadi. Memang Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Lagi Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya. Oke, tadi di materi ya kita ya. Oke. Sekarang selanjutnya ya. Bapak sudah siapkan LKPD nilainya, silakan nanti ada di Google Classroom ya. Ada petunjuk pengisian LKPD itu ya. Nanti Bapak ini petunjuknya. Bentuk kelompok, setiap kelompok ditugaskan untuk mencari dampak positif dan dampak negatif. Kemudian setelah mengerjakan nanti kalian sampaikan perwakilan kelompoknya untuk presentasi. Sebelumnya kalian cari boleh lihat bahan ajar yang sudah Bapak upload di Google Classroom ya. Kemudian kalian boleh menambah referensi. Jadi artinya kalian boleh cari referensi materinya tentang dampak sosial informatika di internet ya, nyarinya ya. Iya, Pak. Kalau nyarinya di pasar nggak ada. Nyarinya di internet ya. Kemudian untuk sebagai bahan kalian, tambahan kalian untuk mengumpulkan informasi ya. Kemudian selanjutnya nanti ada tes formatif ya terakhir yang kalau masih ada waktu nanti kita kerjakan, kalau tidak nanti setelah kegiatan kita selesai. Oke, anak-anak, ini referensi di YouTube tadi. Kemudian ya baiklah, terima kasih ini sudah. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Pak. Ya, ini Agus. Bagus. Ada yang ditanyakan? Ada yang nanya? Saya, Pak. Saya Pak. Oh, Hoirika ya, Hoirika. Saya memangnya cantik-cantik terus ini bapaknya. Hoirika. Pak Elis ribut nian, Pak. Elis, jangan nakal Elis. Elis gosip terus itu Pak. Ya. Mengerjakannya di LKPD langsung atau di buku tulis? Oh, untuk mengerjakannya biar lebih cepat ya nak ya, dituangkan saja hasil diskusinya di LKPD yang Bapak sudah tanamkan di Google Classroom. Itu nanti kalian download, setelah itu kalian diskusikan ya anak ya. Oh iya, Pak. Untuk kelompok ya, untuk kelompok menggunakan
menggunakan kelompok yang kemarin yang sudah Bapak bagi ya. Kalau kalian bikin kelompok sendiri bahaya itu. Nanti kalian yang teman dekat lah, inilah. Nah, yang Bapak kemarin bagi itu sudah apa namanya merata itu anak-anak. Jadi menggunakan kelompok yang sudah kemarin saja yang Bapak kemarin di pertemuan pertama ya. Nah, silakan anak-anak, Bapak kasih waktu ya untuk kalian diskusi. Yang benar diskusinya, jangan apa banyak apa namanya ngobrolnya. Nah ini yang banyak ngobrolnya ya anak-anak ya. Silakan. Pak, sambil diskusi boleh minum enggak? Oh boleh boleh silakan Nak. Jadi, kalau Bener Bapak kan ini nih Pak, haus. Karena itu ada yang minum. kalau yang ini minum boleh nggak Pak? Sambil makan Pak. Di sini ya Pak, sambil minum ya. ya Di sini, Pak. boleh Nah boleh. Kalau Nah, sambil jadi- masuk makan angin boleh nggak? nggak Pak? Apa? Tapi Pak, di Tapi sambil- makan terus badannya tidak bergemuk-gemuk juga, Pak. Taunya Ya. Istirahat Pak, lapar Pak. Iya, sambil minum, sambil makan, sambil mengerjakan ya anak-anak ya. Ya, Iya, Pak. boleh silakan. Minum boleh, makan boleh, tapi sambil diskusi ya. Sambil diskusi ya anak-anak ya. Ya, Bapak membimbing terus nih. Silakan kalian kumpulkan informasinya ya. Bapak tunggu nih. Terima kasih waktu. Herlis ribut betul itu suaranya. Biasa Pak, ini dari temurun-temurun ini bapak saya nih laptop nih Pak. Beli sih yang baru. Iya. Bapak saya punya pakai yang baru, Lid. Iya, ini boleh Nak, silakan. Kalau mau minum, mau ngemil-ngemil boleh, tapi jangan makan nasi ya. Nggak belajar kok makan nasi. Iya, ngemil-ngemil boleh, santai, rileks aja, Nak. Kita kan Baru masih saya mau sibuk buka daring. bontot Pak. Kalau mie Kalau- ayam boleh ya Pak? Kalau tatap muka kan kita di kelas ya nggak bisa. Kalau daring ini silakan, Nak. Tapi diskusinya jalan terus ya. Oke deh Bapak, makasih udah kasih Ya. kesempatan minum. Pak. Ah, Jangan-jangan deket Tirta itu ada bantal Pak, rebahan dia nanti Pak. Tirta, jangan nakal Tirta. Agus, Pak, Agus. Oh, Agus ya. Mungkin Pak. Ya, Bapak selalu membimbing ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada masalah? Pak Dwi ya, kelompok 1 ya, Pak Dwi ya, kelompok 1 ya. Memang dia ada Iya. bapak-bapak ya Pak. Mukanya Iya, memang udah maaf kayak ini. bapak-bapak dia Pak. Iya. Lupa banget nih. Kumisan Pak. Udah kumisan. Kumisan sih ya. Kayak bapak-bapak jadi ya. Gimana Wi? Ada masalah Wi? Kumisan jenggotan. Dwi, ada masalah kelompoknya Dwi ada masalah. Pak, dia mah orang Saya anak masuk awal pintar, ya Dwi Pak. anak ringkih tuh Dwi itu Pak. Oh, Dwi. Yang tuh Dwi. Pak. Dwi kelompok 2 ya, Agus kelompok 1. Kelompok Agus gimana? Masih mengerjakan Pak. Oh, sih ngerjakan. Apa tadi? Itu Pak mau ketawa ya Dwi Pak. Cowok Iya. tapi Kumisan. Iya. Iya. Kelompok Agus masih diskusi. Kemudian kelompok 3 ini. Hoirika, bagaimana ini kelompoknya? siap Pak. Sudah selesai. Ada selesai ya? Nggak ada masalah ya? Cepat amat sih. Luar biasa. Pinter ya kelompok kalian. Browsing Oke, pasti itu browsing itu. Iya, Boleh. kalau nggak belum Boleh. Kita dari tadi lihatnya nggak dapat. Boleh anak-anak silakan selain dari materi Bapak yang Bapak kasih di GC Google Classroom, boleh kalian cari referensi lain ya. Baiklah. Rika, Hoirika, kelompoknya sudah selesai ya, kelompok 3 ya. Sudah Pak. Oke. Kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ya.
Iya, Pak. Oke, silakan kelompok 3 diwakilkan Hoirika untuk presentasi. Tolong pada teman-teman rekan-rekan kawan-kawannya yang lain ya, untuk anak-anak yang lain untuk memperhatikan ya diskusinya. Kita harus saling menghargai ya, jangan ribut ya Gus ya. Gus jangan ribut Gus ya. Siap, Silakan Pak. ya. Aduh, Yang besar. Rika gedein loh LKPD-nya itu. Kecil banget. Kecilan, cepetan loh. Ya, Nggak kelihatan loh. Nah, Udah. Nah, Gedein lagi. Iya. Kurang gede, ini udah 100. Oh, ya. Kurang gede lagi. 20. cukup. nah silakan Rika. Rika, kau tuh tulis nama aku tuh salah tuh. Oh iya. Kan kayak bapak tuh nyari absennya udah ada nama Herlis. Bagus sih dulu. Lebihan S itu. Iya. Nanti Sangka Herlis pula nanti. Iya. Ya, Silakan Rika. Nanti dikira kita kakak adik lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Hoirika, terus ada Andri, ada Herli, ada Elis, dan ada Tati. Saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif sosial media. Nah, untuk dampak positif itu ada 4 poin. Yang pertama, untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Kemudian lewat dunia maya hal itu bisa dilakukan. Yang berikutnya, yang kedua, dampak positifnya sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Yang ketiga, media pertukaran data. Jadi dengan menggunakan jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Untuk yang dampak positif keempat, sebagai media promosi dalam bisnis, memungkinkan para pengusaha kecil dan mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Nah, untuk dampak negatif ini ada 4 poin juga. Yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena penggunaan sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di sosial media. Dia selalu memposting apa saja yang sedang dia kerjakan. Namun, keadaan yang berbeda 180 derajat jika bertemu secara nyata. Orang yang aktif di sosial media jika bertemu langsung secara nyata adalah orangnya pendiam dan tidak banyak bergaul. Kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Lanjut yang ketiga, kejahatan dunia maya. Kejahatan dikenal dengan cybercrime. Kejahatan dunia maya sangat beragam, yaitu ada carding, hard hacking, cracking, phishing, dan spamming. Dan terakhir, ini adalah pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela.
Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi dia sendiri di sosial media. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya diposting di sosial media disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Rika. Iya, Pak. Baiklah, pada teman-temannya kelompok lain ada yang ingin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Dulu Rika itu. Untuk dihentikan ininya presentasinya Rika. Tunggu. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Oh, Dwi, silakan Dwi. Ya, Saya udah siap ini. Ya. Jarang-jarang saya siap. Ya, silakan Dwi. Pak bertanya kelompok kita tadi yang presentasi ada dampak negatif dengan adanya media sosial untuk anak-anak yang berusia ini antara 2 sampai 8 tahun. Oh ya, Gitu, Pak. terima kasih Dwi. Silakan, Rika mau ditanggapi atau bagaimana kelompok Rika? Tentu ada, Dwi. Dampak negatifnya adalah akan membentuk karakter anak menjadi pola hidup yang kurang baik dan tidak berkarakter baik dari sejak dini. Jika di dalam pemanfaatan media sosial yang kurang baik. Itu. Izin menambahkan, Pak. Boleh Gus, boleh silakan. Nah, tanggapan lagi, boleh Gus. Dia menanggapi. Iya, saya setuju dengan jawaban dari Wairika tadi. Dampak negatifnya akan membentuk karakter anak menjadi pola hidup yang kurang baik dan tidak berkarakter baik. Yang bertanggung jawab dalam hal ini terkadang adalah orang tua ya, karena kurang pengawasan. Kemudian dampak tersebut akan lebih cepat prosesnya, jadi peran orang tua sangat penting dan berpengaruh sekali. Ya, terima kasih Agus, benar sekali. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam mengawasi, apalagi tentang dampak negatif ya. Kalau positif ya nggak masalah, yang dampak negatif sosial informatika. Tepuk tangan untuk diskusi kita hari ini. Baiklah, berhubungan waktu sudah habis, bahkan mungkin akan lewat karena tadi ada kesalahan teknis, masalah jaringan. Bapak mohon maaf ya. Iya, Pak. Baiklah, ada yang mau menyimpulkan hasil diskusinya? Saya Pak. Oh, silakan Didika, silakan ya. Jadi menurut saya dampak sosial informatika itu tidak melihat usia seseorang, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan dewasa. Khususnya untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP sangat diperlukan pengawasan dari orang tua, Pak. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Nirmala ya, silakan Nirmala. Ya, kalau menurut saya kesimpulannya dampak sosial itu sangat bermanfaat sekali bagi orang tua ya, terkhusus orang tua itu harus meningkatkan peran dan pengawasannya terhadap anak-anak dalam menggunakan media sosial. Begitu, Pak. Kalian luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kalian jangan lupa ya, nanti upload LKPD-nya yang di Google Classroom yang sudah Bapak tanamkan, kemudian kalian selesaikan karena waktu tidak mencukupi di sini. Kalian nanti bisa mengerjakan. Untuk token password akan Bapak share lewat WA ya. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari materi yang berbeda, yaitu jaringan komputer dan internet ya. Silakan kepada ketua kelas, Tirta, mana Tirta? Pimpin doa Tirta. Masih mute, Tirta? Ya Pak, ya Pak. Ya, silakan. Ya. Baik, rekan-rekan semua, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih semua. Bapak bangga dengan kalian siswa-siswa peserta didik hebat ya. Agus,
Sabar Gus ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Hilang dingin. Akhirnya Long. Pecah telur. Oke, terima kasih. Akhirnya Pak Andika Saputra boleh selesai dengan baik. Ternyata nggak ada tuh kelihatan groginya di akhir tadi. Tapi dingin Bu. Dingin. Saya malah yang dingin pakai jaket sekarang. Saya di Tomohon. Tomohon ini apa? Di ketinggian 700-an meter dari permukaan laut. Jadi sekarang kemudian cuacanya agak mendung dan sedikit hujan, jadi memang dingin di sini. Sama kayak Agus Pak. Agus juga Pak. Oh iya. Agus gitu juga Bu. Jadi untuk keseluruhan saya kira sudah sangat baik. Kelihatannya sudah biasa ngajar. Jadi ketika ada kendala tadi jaringan, langsung cair saja ya, langsung cair lanjut. Kemudian penanganan yang tadi masalah itu jaringan itu ya cepat dimasukkan juga ke apa, masuk dengan materi yang sementara dibahas. Nah, mungkin yang agak menurut saya ya, kalau untuk pemaparan masalah di awal ada mungkin lebih tajam sedikit. Jadi kalau misalkan permasalahan itu dampak sosial, taruh saja langsung yang serem-serem, misalnya ditangkapnya siapa akibat penggunaan medsos yang kebablasan, yang apa, karena melanggar undang-undang ITE misalkan, gitu saja lebih lebih tajam lagi. Atau kalau dampak positifnya ya mungkin yang YouTuber sekarang yang sukses luar biasa ya, dari kontennya. Tapi juga saya kira cuma itu saja. Terima kasih Bu. Ya karena apa, audiensnya adalah siswa SMA, jadi saya kira sudah agak lebih itu lagi dibandingkan dengan yang SMP tadi ya, yang yang Ibu tadi. Iya. Apalagi ya, saya kira secara keseluruhan sudah sangat baik. Memang sudah guru kok, kan?